Maka hal yang selanjutnya untuk membangun value kita adalah kita harus membangun kognitif, harus memiliki ilmu, harus punya pengetahuan tentang kehidupan, tentang pekerjaan Anda, tentang bisnis misalnya, tentang profesi Anda hari ini. Itu harus benar-benar diilmui. Bekerja, berusaha, berbisnis, berdagang, bertani, beternak, itu harus dengan ilmu. Maka ketika Anda punya ilmu yang spesialis tentang satu hal, maka brand Anda, value proposition Anda saat itu mulai terbangun. Misalnya gini teman-teman, kita dan teman kita ada beberapa orang. Ketika teman-teman kita itu mengasumsikan kita sebagai orang yang punya kemampuan di bidang misalnya bela diri, kemampuan bela diri sangat luar biasa, kejuaraan, dapat medali misalnya. Di lapangan misalnya pernah teruji bela dirinya, kemampuan bela dirinya. Tiba-tiba ada masyarakat, nah, karena hari ini nih misalnya lagi banyak isu tentang PKI dan seterusnya. Masyarakat tiba-tiba ingin belajar bela diri materia. Laporlah kepada kita berlima misalnya, berenam tadi. Kira-kira materia yang kemudian langsung terbersit siapa namanya yang akan melatih? Ya, kita yang sudah punya pengetahuan, pemahaman yang spesialis tentang bela diri. Dibanding teman kita yang 5 tadi, kita adalah satu-satunya orang yang punya kemampuan, punya ilmu, pemahaman tentang bela diri. Maka kita langsung terbersit, oh si Anu pelatihnya. Kenapa teman-teman ya? Ya karena sudah memiliki kemampuan, pemahaman, pengetahuan yang spesialis yang membentuk value gitu ya. Jadi hal yang selanjutnya adalah membangun kapasitas kognitif makanya dengan proses pembelajaran, dengan proses ta'allum. Maka hari ini sudah tidak ada lagi ceritanya orang kemudian tidak bisa belajar. Semuanya sangat-sangat bisa belajar. Belajar kalau waktu Anda nggak ada ke masjid, pengajian, waktu Anda nggak ada untuk seminar, untuk workshop, untuk hal lain yang menjadi fasilitas pembelajaran kita agar terbangun kognitif kita yang menjadi nanti awal membangun value kita. Maka hari ini belajarnya via smartphone gak apa-apa teman-teman. Hari ini belajarnya via Android, Anda buka Google, cari materi tentang apa yang ingin Anda pelajari. Kemudian bisa di webinar. Sekarang ada banyak meeting via online gitu ya, belajar via online, YouTube dan seterusnya. Makanya itu adalah wasilah yang sangat dimudahkan untuk proses pembelajaran kita dalam rangka membangun kognitif, dalam rangka membangun value. Jadi sekarang nggak ada alasannya. Misalnya hari ini saya sedang di radio, studi radio. Bagi rekan-rekan di Tasikmalaya bisa lah, dan sekitarnya, bahkan sampai ke daerah Brebes, ke Garut, Ciamis, Banjar. Ini sampai ini teman-teman ya. Tetapi bagaimana dengan teman-teman di luar Tasik, daerah Tasik atau Priangan Timur, misalnya di daerah Sukabumi, Karawang, dari Bandung, bahkan luar Jawa, bahkan luar negeri misalnya. Maka dengan menggunakan misalnya live streaming, apakah itu di YouTube ataukah di Facebook teman-teman, maka siaran hari ini bisa terjangkau oleh teman-teman di luar sana, di luar daerah Priangan Timur, di luar Jabar, di luar provinsi dan seterusnya.
Ini benar-benar sangat-sangat dimudahkan hari ini, nggak ada alasan untuk tidak mau belajar. Maka teman-teman jangan jangan mubazirkan kuota Anda. Teman-teman ya, jangan sia-siakan kuota Anda main TikTok gitu ya. Apalagi TikTok kan yang kemudian nanti melecehkan atau berbau sara. Hati-hati itu, nanti ada undang-undang ITE. Teman-teman ya, mending gunakan. Kalau Anda misalnya punya kemampuan, ayo vlog aja. Kemampuan Anda di bidang apa? Anda punya kapasitas produksi bakso misalnya, teman-teman ya, ayo kita bangun ya, pelatihan membuat bakso. Kita pelatihan membuat bakso dari A sampai Z dengan varian rasa yang berbeda. Silakan eksekusi itu dengan vlog. Itu menjadi wasilah Anda semakin kuat skillnya, teman-teman yang lain pun menjadi punya pemahaman kognitif yang baru tentang proses produksi bakso. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman adalah setelah kita membangun kognitif, maka kita membangun habits atau kultur atau bi'ah, membangun kebiasaan. Maka teman-teman kognitif yang sudah kita dapatkan, bangun, kuatkan, kokohkan dengan kebiasaan. Biasakan hal tersebut untuk kita lakukan. Sekecil apapun kebiasaan, lama-lama akan menjadi brand atau value diri kita. Ayo teman-teman. Biasanya Anda misalnya tiap hari itu ngevlog, ngerekam aktivitas berkebun. Hari ini nanam singkong misalnya, besok nanam apa. Terus tiap hari proses berkebun Anda rekam. Anda ngevlog tips menanam singkong agar cepat berbuah gitu, berumbi. Tips mengawinkan pohon jambu air yang biasa dengan pohon jambu Madagaskar misalnya. Anda rekam tuh. Terus tiap hari diulang-ulang, mengubah atau menjadi kebiasaan. Kemampuan Anda tentang berkebun Anda kemudian biasakan, Anda vlogkan, maka lama-lama di persepsi masyarakat apa value Anda? Anda adalah orang yang pandai berkebun, ahli berkebun. Gitu. Itu teman-teman membangun habits, membangun bi'ah, membangun kebiasaan, kultur, itu bagian dari membangun value kita. Maka teman-teman dalam bahasa yang lain adalah dalam ungkapan bahasa Arab gitu ya, al-ilmu bila samarin, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tidak berbuah. Apa visi Anda? Apa visi petani menanam pohon? Apa tujuan utama kita bertanam? Tujuannya adalah ingin memanen buahnya. Ya, ingin mendapatkan buahnya. Sekarang kita tanam pohon, sudah bertahun-tahun gak berbuah. Apa yang terjadi pada kita? Ya, kita akan babat saja gitu ya. Kita akan tebas saja, ganti dengan pohon yang lain. Kecuali pohonnya yang tidak berbuah misalnya ya. Pohonnya yang dimanfaatkan tubuhnya sendiri, lalap-lalapan misalnya. Apalagi bunga itu pohon yang memang tidak dimakan gitu. Maknanya di sini adalah ketika menanam pohon yang harus berbuah, tomat misalnya, sudah sekian bulan nggak berbuah, sekian tahun nggak berbuah, kita habiskan saja gitu. Nah, ilmu tanpa pembiasaan amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah.
maksudnya adalah sia-sia. Buat apa belajar kemudian tidak diamalkan? Marhamnya itu sangat sia-sia. Gitu marhamnya. Dan maka hal yang selanjutnya adalah kita harus membangun kebiasaan dengan pembiasaan. Gitu marhamnya ya. Inilah inti dari value kita. Yang paling pokok adalah karena kita sebagai umat Islam yang ingin taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka value kita yang paling fundamental adalah membangun spiritual kita. Jadi value kita yang paling fundamental adalah membangun spiritual, membangun kesolehan diri kita makanya.